Ya, kembali lagi di perjalanan Abu Sirih. Kali ini saya sedang berada di perjalanan menuju rumahnya Pak Kiai Haji Ade. Cuma perjalanan kali ini kita akan tempuh kurang lebih sekitar 65 km lagi dengan melewati jalan yang agak banyak berbatu-batu. Sambil kita di perjalanan, saya mau cerita sedikit tentang kisahnya Pak Abu Sirih, dan ini kisah nyata dan terjadi beneran ya. Begini ceritanya. Ceritanya begini. Kisah Abu Sirih. Kisah ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang sahabat saya. Pada suatu malam, ada seorang pemuda yang dirundung kebingungan dan kesedihan. Karena hampir 3 bulan lebih pemuda ini sudah di PHK dari pekerjaannya. Sebut saja namanya adalah Iwan Gunawan. Iwan Gunawan malam itu sedang sedih karena menjelang 3 hari lebaran, di rumah belum ada persiapan apapun untuk biaya pengolahan masak-masak, bahkan untuk pakaian anak-anak. Bang Iwan ini belum memiliki satupun untuk dibelikan buat anak-anaknya. Malam itu Bang Iwan sangat tertekan dan depresi. Tapi malam itu tanpa disangka-sangka, entah dari mana asalnya, Abu Sirih mengunjungi rumahnya Pak Iwan. Lalu Pak Iwan menyambutnya. Pak Iwan menyambut Pak Abu dan menjamu seadanya. Malam itu Pak Iwan tidak tidur karena menemani ngobrol Abu Sirih sampai pagi. Hari terus berlanjut sampailah pada pukul kurang lebih jam 9 pagi. Karena saat itu Idul Fitri sudah hampir 2 hari lagi, Abu Sirih pun berpamitan untuk meninggalkan rumahnya Pak Iwan. Namun Abu Sirih berpesan sama Pak Iwan agar Pak Iwan ini mengantarnya ke terminal, karena Pak Abu Sirih ini rencananya mau naik bis dari Jakarta menuju Purwakarta, karena orang tua Abu Sirih itu adanya di Purwakarta. Namun Abu Sirih berpesan lagi bahwa beliau minta diantar dengan berjalan kaki. Lalu Bang Iwan mengiyakan dan menuruti saja. Lalu mereka berdua berjalan kaki menuju Kampung Rambutan. Jarak dari rumah Pak Iwan ke Kampung Rambutan kurang lebih sekitar 5 km. Di tengah perjalanan, Pak Iwan hampir tidak kuat karena saat itu kondisinya Pak Iwan sedang berpuasa dan matahari begitu terang dan terik, menyengat, begitu panas. Lalu Pak Iwan minta agar perjalanan dihentikan sementara atau istirahat. Lalu mereka menemukan sebuah musola. Lalu mereka pun beristirahat di musola tersebut. Pada saat sedang istirahat, Abu Sirih berpesan, kalau lagi istirahat jangan sampai ketiduran pulas. Lalu karena dilarang untuk tidur pulas, akhirnya Pak Iwan pun akhirnya malah cerita tentang masalah ekonomi keluarganya, yang saat itu memang sedang sangat terhimpit dan sangat sulit. Mendengar cerita permasalahan ekonominya Pak Iwan, Abu Sirih hanya diam saja. Namun setelah beberapa saat istirahat, lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju Kampung Rambutan.
Lalu setelah kurang lebih hampir setengah jam kemudian, mereka sampailah tiba di terminal Kampung Rambutan. Lalu Pak Iwan ini menunggu Pak Abu untuk mencari bis yang menuju ke arah Purwakarta. Setelah mendapatkan bis yang menuju Purwakarta, lalu Pak Abu Sirih naik ke bis itu dan berpesan kepada Pak Iwan, "Wan, jangan sedih dan jangan gelisah, serta jangan putus asa. Teruslah berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Nanti kamu akan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka." Begitulah kurang lebihnya ucapan dari Abu Sirih kepada Pak Iwan Gunawan. Lalu tanpa ada pikir panjang, Bang Iwan lalu melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah dengan berjalan kaki lagi, karena memang Pak Iwan saat itu tidak megang uang untuk naik angkot. Di tengah perjalanan, Pak Iwan melihat ada sebuah bungkusan plastik hitam. Bungkusan plastik hitam itu lalu didekati oleh Pak Iwan. Lalu diambilnya dan dibukanya. Kaget bukan kepalang Pak Iwan. Ternyata di dalam bungkusan plastik itu isinya uang semua. Mulai dari 50.000, 100.000, 20.000 dan mata uang pecahan lainnya. Ya, kisaran kalau dihitung 5 juta lebih. Di tengah kebingungan, Pak Iwan lalu mencari apakah di dalam plastik itu ada identitas pemilik uang. Maksud tujuannya agar bisa dihubungi atau bisa dikembalikan ke pemilik uang tersebut. Namun ternyata di dalam, ya saya lanjutkan lagi ceritanya ya. Jadi setelah Bang Iwan temu bungkusan hitam itu, diambil dan dibuka, ternyata isinya uang semua. Namun di dalam plastik itu nggak ada identitas pemilik uang. Jadi Bang Iwan bingung mau dikemanain uang. Akhirnya itu uang dibawa pulang. Setelah dibawa pulang sampai di rumah, dihitung kurang lebih ada beberapa juta lah. Saya nggak perlu bilang nominal ya. Pokoknya banyak lah, cukup untuk, bahkan lebih untuk dia untuk lebaran. Lalu Bang Iwan kasih kepada istrinya, dibilang ini THR dari Pak Abu Sirih gitu. Lalu Pak Iwan istrinya sangat sumringah, wajahnya langsung cerah, gembira karena lebaran tahun ini pikirnya akan tercukupi segala kebutuhan untuk makanan, olahan, dan pakaian. Itulah kisah yang saya kisahkan dari seorang Pak Iwan Gunawan. Cerita ini adalah asli, itu adalah nyata, bisa dikonfirmasi dengan yang bersangkutan. Bagaimana Bang? Cerita yang tadi saya ceritakan, apa bisa Abang pertanggungjawabkan asli keasliannya dan kenyataannya dengan yang saya ceritakan tadi? Ya hampir semuanya benar, tapi yang ditambahin itu selama perjalanan sama Abu itu ya cukup luar biasa juga. Panas-panas dari masjid ke masjid, saya ketiduran. Ya maksudnya untuk mengurangi rasa panas atau lelah lah bahasanya gitu doang. Sebenarnya satunya lagi tuh sama teman saya juga. Jadi teman saya tuh saudara ya Arif lah. Dan itu pun kejadiannya pas mau pulang, ya sama-sama ngelihat dan sama-sama lari. Itu apaan kata gitu. Emang di situ tidak ada sama sekali identitas, full uang semua. Ya udah, akhirnya saya bagi dua. Oh ya, ceritanya Abang berdua gitu? Iya, dibagi dua lah bahasanya. Dibagi dua. Kalau saya mah sebenarnya itu ya Abunya itu saya sama nggak percaya. Uang siap terima rezeki lah gitu doang jawabannya ya. Saya langsung bener nih saya bilang gitu.
orang lagi ya puasa juga udah los aja dah. Ya akhirnya yang diomongin Abu itu jelas gitu doang. Wah bener. Oh jadi yang pas Abu pesen nanti Bang Iwan dapat rezeki gak sangka-sangka, udah los aja. Akhirnya Bang Iwan ketemu bungkusan plastik hitam yang isinya uang semua di tengah jalanan. Nah akhirnya uang itu diambil, dibagi dua karena kebetulan Bang Iwan itu nganter Abunya berdua ya, bukan sendiri ya. Iya Bang Iwan waktu itu ditemenin sama Arif ya. Ya waktu itu ditemenin sama Arif. Nah jadi uangnya dibagi dua sama Arif. Itulah kisahnya singkat tentang Abu Siri berkunjung ke rumah Pak Iwan Gunawan. Ternyata kunjungan Abu Siri ke rumah Pak Iwan Gunawan itu memang udah ada firasat mungkin, karena Pak Iwan ini sedang sedih, sedang gelisah karena mau lebaran belum ada persiapan untuk biaya lebaran. Ya sekian, semoga ada hikmahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.